Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Oke, pada kesempatan ini saya ingin sedikit berbagi ya untuk share juga. Ini kita ada legundi ya. Ini habis saya pangkas tadi ya. Soalnya sudah terlalu rimbun ya. Masalah kalau yang tidak terpangkas nanti malah malah ngawur nanti ya. Malah malah kemana-mana dia. Oke, kalau yang kita lihat ya, untuk revisinya ya, untuk revisi mengenai legundi ya. Ini kemarin namanya saya biasanya ya saya lebih lebih condong ke terhadap mame. Jadi saya masih mencari batang ya, mencari batang utama dengan cara saya membuat bonsai itu di atas ya, di atas indukan ya. Ini saya anggap indukannya ya, ini potongan besar ini ya, ya ibaratnya sepergelangan lah, tapi bukan ini yang kita ambil ya, ini sebagai indukannya. Terus yang kita ambil nanti yang ini. Nah, nih, nah jadi ini tadi saya pruning sudah. Nah itu banyak sekali tuh rimbunnya kemana-mana. Nah ini pun saya potongi sudah ya. Jadi saya mengejar batang dulu ya. Kalau ini batangnya sudah agak mulai pas, nanti baru saya ambil. Dan ini juga ya, untuk atasnya ini belum ya. Rencananya sih kalau yang habis di bawah ini kan ini sudah mulai mendelep ya, mendelep apa, sudah mulai tenggelam ini, tenggelam kawatnya. Jadi ini bisa kita lepas ya, jadi ada karakter. Cuma yang jadi masalah nanti atasnya lagi ya, yang belum, masih polos. Jadi nanti kita sambung lagi ya, yang di sini nanti kita lepas, terus kita sambung dari sini nanti. Oke, itu sih rencana ke depan ya. Kalau untuk legundi, ini kenapa bisa sampai seperti ini ya cara pengawatannya. Ini kita bertahap ya. Pertama kita kawatin dulu, kita arahkan semampu dia ya dulu. Memang sih kadang ada bunyi krek, cuma ya udah stop. Kalau sudah bunyi, ada kita mendengar bunyi kreknya seperti itu, stop. Terus kita anu lagi ya, untuk yang lainnya misalnya bunyinya di sini krek, udah lanjut aja lagi, terus stop artinya kita. Cuma kira-kira 1 minggu atau ya 1 minggu lah, baru kita bengkokkan lagi sekali lagi. Nah jadi hasilnya seperti ini, makanya ini bisa seperti ini ya, tekukannya agak ya lumayan lah. Nah kayak gini kan terlalu anu ya, cuma ya begitu ya, kita ada beberapa tahap. Sebenarnya ini masih masih bisa lagi ditekuk ya, cuma kayaknya nanti untuk kedepannya, untuk pembesarannya lagi kayaknya kurang kurang ya, kalau menurut saya sih kurang sip gitu, nah kurang bagus. Jadi cukup segini ya biar kelihatan ya, nanti pas kita tanam kita stek, nanti kita itu di stek dicangkok nanti ya. Jadi sini ada berapa cabang ya yang saya sudah pelintir, nah itu juga ada ya. Jadi nanti ya bagus lah, namanya buat mame ya. Mame itu tuh yang penting itu kadang kita ya bisa menyesuaikan dengan pakem. Ada juga kita menyesuaikan dengan anu ya, apa namanya, mama itu biasanya tuh lebih suka yang beda dari yang lain, artinya dia tuh memiliki karakter yang unik. Nah kalau nya besar sih agak mudah, yang penting sesuai pakem selesai, walaupun itu tidak unik. Tapi kalau nya kita punya bonsai yang kecil ya, paling enggak tuh unik lah. Hal yang paling pertama unik, habis itu sesuai pakem. Tapi kalau bonsai besar ya sesuai pakem dulu yang utama, baru ke uniknya. Nah seperti itu kebalikannya ya. Oke, cuma di sini ya yang saya bahas bukan masalah pohon ini sekedar revisi aja bagaimana cara menekuknya tadi ya. Habis itu ini kenapa dipotong ya, kita pangkas dan kita sisakan ujungnya. Ini gunanya buat pembesaran ya, pembesaran batang agar lebih cepat ya. Habis itu dia lebih fokus terhadap batang yang kita program ya, cabang yang kita program yang akan kita jadikan bibit baru ini. Oke, yang ini ya. Terus ketika saya mengambil ini tadi, saya ada menemukan sesuatu yang biasanya sih kalau untuk sancang ya, sancang terus apa, sakura mikro ya, myrten, terus hingkip, apalagi ya itu wahong. Itu biasanya sih kalau kita tanam akar ya dia tumbuh ya kan, pasti tumbuh itu. Apalagi kalau sancang ya, tanam baik itu pucuk sampai ke cabang lah, habis itu ke batang.
sampai batang utama, sampai ke akar, sampai ujungnya akar bisa tumbuh. Tapi entahlah kalau untuk jenis ini legundi, saya ini belum pernah coba ya untuk legundi, cuma ya di sini ya saya coba ya untuk menanam ini. Nah ini bentuknya seperti ini, unik sih. Ini yang di bawahnya ya, di bawah ini kan akarnya sudah tembus ya, sudah tembus. Walaupun di sini agak ada pecah sedikit ya, cuma ya kita coba. Oke, jadi seperti ini ya bentuknya. Oke, ini tadi habis saya bersihkan, habis itu saya rendam tadi ya. Biasanya kalau untuk setekan ya, setekan kayak gini kan dia mudah tumbuh ya. Mudah tumbuh, ini sudah sering ada juga saya tutorialnya ya. Untuk setekan batang seperti ini, itu mudah-mudah. Ibaratnya gampang lah. Asalkan terbiasa itu ya mudah nanamnya ini. Tapi yang jadi masalah apakah ditanam akar itu bisa tumbuh. Oke, jadi ya terpaksa kita harus coba dulu ya. Oke, jadi kita potong nanti ya, kita potong di meja ini. Oke, kita pilih-pilih. Oke, ini ya kita pilah-pilah lah bagaimana untuk akarnya ini ya. Kalau biasanya sih kalau untuk tanaman yang lain ya seperti inilah saya ya. Saya kenapa pengen mencoba ini ya, gimana ya, kalau untuk mame itu saya mencari keunikannya. Jadi nanti kalau unik dia enak ya, kita bukannya enak dalam anunya ya, dalam pembuatannya ya, pembuatannya memang susah, cuma maksudnya enak itu kalau kita mau jual gitu. Nah jadi kebanyakan saya cari dari akar ya, soalnya bentuknya. Cuma yang jadi masalah sini ini ada pecah ya, aduh ini ada pecah, tapi nanti ya saya ikat aja seperti ini ya. Nah jadi tertutup dia, ini ada pecah sedikit nih. Oke, tapi tak apalah ini. Nah ini kan tumbuhnya seperti ini tadi ya. Nah pohonnya di atas tuh tadi, di atas ini. Nah dia menyamping. Oke, jadi ini kita ambil di bagian yang ini agak susah juga sih. Cuma untuk akar halus yang di sini kan ada akar halus ya, akar halus seperti ini ya, kita biarkan ya supaya dia bisa mencari makan. Seperti itu. Oke, jadi kita posisikan dia agar bisa berdiri tegak ya. Kita posisikan biar dia bisa berdiri tegak. Nah seperti ini juga saya tidak tahu ya apakah ditanam itu bisa tumbuh ya, bekas potongannya tidak. Cuma kalau gini kan gimana ya, wah batang lurus seperti ini ya, kayaknya kurang pas seperti ini. Jadi kita mencari yang uniknya saja. Nah kita potong juga bagian bawahnya ya. Aduh, ini guntingnya kadang bisa ngadat juga dia. Nah kayaknya kurang bagus ini ya. Kita usahakan kita posisikan ya, kita posisikan jadi enak. Sekiranya nanti ketika dia ya, kita coba untuk dirikan ya, bagus enggaknya. Masih kurang ternyata.
Ini ya, namanya juga kita mencoba ini ya. Jadi wajar lah kita agak hati-hati ya. Nanti kalau ada temannya teman-teman sekalian yang nonton video ini dan juga pernah mencoba dari tanam akar, nanti ya tolong ya dikasih tahu ya, sebelum ini terlalu lama nanti menunggu ya. Wah, kenapa ini bisa begini terlalu lama nunggu, ternyata tidak ada hasilnya, tidak bisa tumbuh. Waduh, susah kita. Nah, aja seperti ini juga saya tidak tahu nanti tumbuhnya tunas baru di mana ya. Cuma biasa tunas baru itu lebih sering tumbuhnya di sini ya. Kalau untuk sakura itu biasanya dia lebih pilih tumbuh di sini. Oke, tadi ada yang terkelupas ya. Ini ketika saya narik tadi, saya kurang tahu ya, saya kira tadi akarnya tidak sebesar ini, sudah ternyata sudah besar. Waduh, nah lihatnya agak tertutup ya. Takutnya nanti mengalami pembusukan dia. Nah, yang penting kita tanam dulu, nanti habis itu kita lihat perkembangannya seperti apa ya. Dan juga kalau yang untuk akar ya, usahakan akar ini kan misalnya kayak gini ya, nih ini kan ada yang dongak ke atas ya. Nah, biasanya akar itu di mana-mana itu pasti di bawah ya, pasti kelihatan lebih bagus. Masa dia menjongak kayak apa ini namanya nih, mendongak seperti ini kan ya nggak sesuai, jadi kita buang yang ke atasnya ini, walaupun itu bagus ya atau apalah. Cuma kalau yang dongak seperti itu ke atas ya kayak kurang relevan kayak. Nah, ini kan kayak dongak ke atas ya, tapi di sini kita paskan aja, nah biarnya turun nanti. Oke, jadi seperti ini ya. Terus untuk media tanamnya ya, media tanam saya menggunakan ini tanah second ya, tanah bekas bongkaran ya. Saya biasanya mencari kalau untuk penanaman awal, saya lebih memilih tanah yang masih belum digunakan ya, masih belum digunakan, yang sudah digunakan atau yang masih belum kita beri pupuk. Nah, seperti itu. Oke, kita tanam ya, semoga hidup. Ini tidak saya beri tatakan dulu ya. Biasanya saya akan beri tatakan itu kalau sudah keluar tunas ya, habis itu ada keluar akar di bawah potnya ya, baru saya bongkar lagi. Tidak langsung kita beri tatakan, soalnya tatakan itu nanti malah menghambat pertumbuhan, sedangkan ini kan awal mula penanaman ya. Jadi ya kalau menurut saya sih nanti saja kalau ini sudah positif hidup. Kalau sudah positif hidup enak nanti ya. Yang penting kapan kita membongkar ini lalu kita beri tatakan bawahnya ya. Yang tatakan itu maksudnya seperti ini ya, ada penghalang bawahnya ini. Itu kalau sudah ya, kita perkirakan ya paling enggak tuh 95% itu hidup ya. Baru kita kayaknya kurang tanahnya ini, tapi ini cukup lah ya, sudah. Kan ada akar halus ini. Nanti kalau kita angkat seperti ini ya, kita tambahi tanahnya, kita angkat, nanti malah kering akar halusnya ini. Kita masih perlu akar halus ya, akar halus masih kita perlukan buat ini supaya ini tetap hidup dan juga cepat ya. Ini akar halusnya memang sebagian saya buang ya, masalahnya itu buat penyerapan dia. Oke, ya seperti ini. Saya menggunakan tanah biasa tadi ya, soalnya takut busuk akar, makanya saya gunakan tanah biasa. Oke, jadi seperti ini. Nah, terus namanya kita ini ada sedikit masukan yang saya baru ingat. Namanya kita ini lahannya itu sempit ya, jadi kita mengukur cara nanamnya hadap mana kita ngikuti ini ya bawah. Oh, di sini ada ruang ya, ada ruang, jadi kita taruhnya di sini, menyesuaikan. Nah, seperti ini. Jadi di saat menaruhnya itu enak ya, menyesuaikan dengan kakinya.
Kalau itu kita punya lahan yang sempit, jadi bisa untuk tanaman yang lain nanti di samping-sampingnya dia tumbuhnya kayak gini nanti ya. Oke, baru kita tambahkan lagi tanahnya. Nah, seperti ini ya. Jangan misalnya lah, walaupun itu setekan, usahakan jangan menusuk ya, jangan menusuk menancap seperti itu, karena dia akan merusak ini, merusak yang baru dipotong ini. Kadang ngelupas seperti ini, nah ngelupas dia. Tapi usahakan taruh tanahnya dulu, habis itu baru kita timbun. Jangan ditusuk kayak kita nanam singkong itu ya, jangan ditusuk, tapi ditimbun ya. Atau kita buat lubang baru kita tutup ya, lubang kita buat dulu lubangnya ya, baru kita tusuk di lubang itu, baru kita tambahkan tanah seperti itu. Oke iya. Nah, jadi ini penanaman awalnya ya, yang penting kita uji coba dulu nanti ya. Saya sih berharap sekali ya kalau ada kawan-kawan yang pernah mencoba tanam akar dari bahan legundi ya, alangkah bagusnya ya, tolong ya di share dan diberitahu ya. Masalahnya juga ya, jenis bonsai itu banyak ya, tidak semua juga ibaratnya itu pembonsai yang sudah lama ataupun yang sudah ibaratnya kata-katanya itu ibaratnya sudah suhu lah, mengetahui semua itu asa tidak mungkin ya, soalnya tanaman yang di bonsai itu banyak jumlahnya ya. Kayak ini aja ada berapa macam sudah kita ya. Untuk tanaman bonsai itu kalau saya lihat itu kalau 200 macam bisa lebih itu. Oke. Waduh, mendelep kena tanah dia. Cuma kalau mau kita angkat nanti malah ini ya, malah kering nanti akarnya yang masih kecil tadi ya. Oke, jadi seperti ini aja dulu. Oke, jadi kita tunggu aja ya, karena ini percobaan. Ini juga saya tidak punya contohnya yang sudah hidup juga ya, karena ini baru aja. Biasanya saya dari setekan aja juga hidup. Nah, mudah itu ya, yang penting tanam bisa diteduhkan. Oke, jadi sampai di sini dulu. Apabila ada saran dan kritik atau komentar yang sifatnya membangun ya silahkan tulis komentar. Dan juga buat teman-teman ya, saya minta tolong kalau ada pernah mempunyai pengalaman mengenai tanam akar, silahkan tulis di kolom komentar. Soalnya kita di sini sifatnya sama-sama belajar ya, sama-sama belajar. Kita tidak memandang di situ apakah dia sudah lama ataukah dia pemain baru ya. Kita sifatnya sama-sama. Oke ya. Dan juga jangan lupa ya like-nya juga subscribe-nya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.